Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ami Sabila, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah menulis kreatif serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang puisi populer. Saya Galih Kusuma sebagai moderator sekaligus pemateri kelima, dan ada rekan saya Roni Nurmawan sebagai pemateri pertama, Imelda Nirmalasari sebagai pemateri kedua, Lutfi Nur Azizah sebagai pemateri ketiga, Wahyudi Sudrajat sebagai pemateri keempat. Mungkin langsung saja inilah penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi puisi. Berdasarkan pengertiannya, puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Habib Jasim menjelaskan bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Saya sebagai pemateri kedua yang akan membacakan materi tentang unsur pembentuk puisi. Unsur pembentuk puisi itu yaitu adalah struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur fisik puisi terdiri dari A. Tipografi atau bentuk format puisi, B. Diksi, C. Imaji atau citraan, D. Majas, E. Kata konkret, F. Rima atau irama, yang terakhir ada pengulangan kata. Yang kedua ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak terlihat mata. Struktur batin puisi terdiri dari yang pertama ada tema, ada nada, rasa, dan amanat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang bahasa puisi. Menurut Habib Jasim, bahasa puisi adalah perihal pemilihan dan penggunaan kata yang sesuai dengan isi yang mau disampaikan. Adapun beberapa jenis gaya bahasa atau bahasa puisi secara garis besar yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Yang kedua, gaya bahasa penegasan. Yang ketiga, gaya bahasa sindiran. Dan yang keempat adalah gaya bahasa pertentangan. Cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri. D. Pola penulis puisi dan contoh puisi. Adapun pola yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pola 4-4-3-3. Pola ini merupakan pola soneta yang paling dasar dari sebuah puisi soneta. Pola ini sendiri terdiri atas 2 bait soneta, bait larik, dan 2 sisanya masing-masing harus berjumlah 3 baris. Pola 4-4-2. Pola penulisan larik pada soneta yang kedua adalah pola 4-4-2. Pola ini terdiri atas 3 bait awal yang masing-masing berisi 4 larik dan 1 bait terakhir yang berisi 2 bait. Pola 1 bait 14 larik. Pola menulis larik yang terdapat pada penulisan soneta adalah pola 1 bait 14 larik. Artinya dalam pola ini ke-14 larik puisi soneta dikumpulkan di dalam suatu puisi bait puisi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya sebagai pemateri kelima yang akan menyampaikan contoh yang pertama, yaitu tentang pola 4-4-3-3. Di sini ada judul puisi Pagi-pagi karya M. Yamin. Teja dan cerawat masih gemilang, memuramkan bintang mulia raya, menjadi padam pudar cahaya, timbul tenggelam berulang-ulang, fajar di timur datang menjelang.
membawa permata ke atas dunia. Seri berseri sepantun mulia, berbagai warna bersilang-silang, lambat laun serta berdandan, timbul matahari dengan pelahan, menyinari bumi dengan keindahan, segala bunga harumkan pandan, kembang terbuka bagus gubahan, dibasahi embun di titik dahan. Kemudian contoh pola 4-4-4-2. Di sini ada puisi berjudul Entah Sampai Kapan, karya Sapardi Djoko Damono. Entah sejak kapan kita gugup di antara frasa-frasa ponca, di kain rentang berlubang-lubang. Sepanjang jala raya itu kita berhimpitan, di antara kata-kata kasar yang desak-mendesak, di kain rentang ditiup angin, yang diikat di antara batang pohon, dan titik listrik itu kita tergencet di sela-sela. Huruf-huruf kaku yang tertindih menindih di kain rentang yang bercuntai di perempatan jalan, yang tanpa lampu lalu lintas itu telah sejak lama. Rupanya kita suka membayangkan diri kita menjelma kain rentang koyok moyak itu sebisanya, bertahan terhadap hujan, angin, panas dan dingin. Kemudian contoh pola 1 bait 14 lari, karya Sapardi Djoko Damono. Siapa menggores di langit biru? Siapa merentas di awan lalu? Siapa mengkristal di kabut itu? Siapa mengertap di bunga layu? Siapa cerna di warna ungu? Siapa bernafas di letak waktu? Siapa berkelebat setiap kubuka pintu? Siapa mencair di bawah pundak pandangku? Siapa terucap di celah kata-kataku? Siapa mengaduh di bayang-bayang sepiku? Siapa tiba menjemputku berburu? Siapa tiba-tiba menyibak cadarku? Siapa meledak dalam diriku? Siapa aku? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.